Tahtamu yang kudus. Tuhan, berkatilah firman yang akan hamba-Mu taburkan. Beri hikmat akal budi kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat memahami apa yang disampaikan, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman kepada hamba-Mu, sehingga kami dapat mengerti siapakah Engkau sesungguhnya. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan dalam kehidupan kami. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena hamba-Mu telah siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapa Yahweh, pada saat ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Yahya Sujudi yang memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman pada pagi menjelang siang. Saya tanya kepada Pak Yahya waktu itu, judulnya apa Pak? Kemudian saya diberi judul, bisa dimulai? Saya diberi judul Peran Roh Kudus dalam Kehidupan Orang Percaya. Apa sebetulnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Karena kita semua sudah percaya, tetapi kita seringkali kurang memahami kebenaran firman. Nah, kita lihat selanjutnya. Ya, jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu memberi hikmat dan pengertian untuk memahami firman. Ada pertanyaan, memangnya selama ini tidak memahami firman? Ya, selama ini memahami firman, tetapi dengan pengertian kita sendiri. Tetapi kalau Ruach HaKodes, Roh Kudus sudah memberikan pemahaman firman, beda pemahamannya. Nanti kita akan lihat ya selanjutnya. Di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, namun penghibur, yakni Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Saya sengaja beri warna yang berbeda kata akan. Roh Kudus yang akan Bapa utus, dia akan mengajar kamu. Jadi sebelum Ruach HaKodes mengajar kepada kita, kita pun punya pengertian sendiri. Beda dengan pengertian Ruach HaKodes, nanti kita akan lebih lanjut ya. Kamu mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Pertanyaannya adalah, kenapa masih akan? Jawabannya, karena Ruach HaKodes atau Roh Kudus saat itu belum dicurahkan, belum ada di bumi. Jadi Yeshua yang ada di bumi. Jadi eranya berganti. Pertama era Bapa, yaitu memakai para nabi. Kemudian era Yeshua, dia sendiri yang berbicara. Kemudian setelah dia dibunuh, mati, bangkit, dia naik ke Samayim. Sekarang era Ruach HaKodes. Jadi sekarang ini saudara dan saya hidup pada era apa? Era Ruach HaKodes, era Roh Kudus. Lanjut. Kemudian ayat dari 16, Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri,
melainkan apa saja yang telah dia dengarkan. Dia akan mengatakan, dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang terjadi. Jadi ada sesuatu hal yang istimewa yang selama ini belum kita pahami, jadi kita pahami. Lanjut. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 14. Dan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh dari Elohim. Selama ini ketika kita mendapatkan pengertian, itu pengertian dari roh kita sendiri. Supaya kita dapat mengetahui hal-hal yang telah dikaruniakan oleh Elohim kepada kita. Dan apa yang kami bicarakan bukanlah berdasarkan perkataan yang diajarkan oleh hikmat manusia. Jadi kita bisa menerima itu awalnya dari hikmat manusia. Tetapi berdasarkan apa yang diajarkan oleh Ruach HaKodes ketika membandingkan hal-hal yang rohani dengan hal-hal yang rohani. Jadi ada pembandingan. Ketika kita berpikir tentang Tuhan, itu berbicara tentang hal-hal rohani. Tetapi kalau dilanjutkan dengan hal-hal rohani yang dari Elohim, itu akan berbeda. Namun manusia jiwani tidak akan menerima hal-hal mengenai roh Elohim. Karena itu jangan kaget kalau ada orang mengaku diri Kristen tetapi menolak nama Bapa. Saya lanjutkan. Karena hal itu adalah kebodohan bagi dia dan dia tidak mampu untuk mengetahuinya. Sebab hal itu teruji secara rohani. Jadi bisa diuji secara rohani. Pengetahuan kita berbeda setelah Ruach HaKodes menguasai di dalam kehidupan kita. Dikuasai Ruach HaKodes itu bukan berarti kalau memuji Tuhan berbahasa lidah dengan rame. Karena kenyataannya banyak orang yang berbahasa lidah rame, tetapi menolak Bapak Yahweh. Ada enggak saudara-saudara? Banyak ya. Nah ini yang disebut dengan hikmat manusia, beda dengan hikmat Elohim. Lanjut. Efesus 1 ayat 17. Supaya Elohim Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, Bapa kemuliaan dapat memberikan kepadamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia. Jadi untuk mengenal Tuhan dengan sesungguhnya itu perlu hikmat dari Elohim, bukan hikmat manusia. Karena kalau hikmat manusia itu terbatas. Sebab manusia berpikir kepada yang lain untuk disamakan dengan dirinya sendiri. Nanti kita akan lebih jelas. Lanjut. Nah, siapa yang dimaksud dia? Pengenalan akan dia. Lanjut. Yaitu Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Sang Pencipta itu sendiri. Selama ini ada orang yang berpikir bahwa Yeshua itu beda dengan Bapa. Lanjut. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun mengatakan Yeshua Tuhan kecuali oleh Ruach HaKodes. Jadi ketika orang sudah mendapatkan Ruach HaKodes, artinya dia betul-betul dikuasai oleh Ruach HaKodes, bukan betul-betul dikuasai untuk berbahasa lidah. Karena ada orang yang berpikir kamu belum berbahasa lidah berarti rohanimu masih dangkal. Ada yang berpikir demikian. Sehingga menekankan bahasa lidah itu sebetulnya merupakan satu di antara karunia-karunia Ruach HaKodes. Tetapi ditekankan hanya satu saja. Lalu yang lain terabaikan karena dianggap kalau kita sudah menggunakan bahasa lidah berarti derajat saya lebih tinggi dari orang Kristen yang lain. Kira-kira begitu. Lanjut. Sebentar sampai di sini naik ke atas. Oke, perhatikan ya. Di sini tidak seorang pun mengatakan Yeshua Tuhan kecuali oleh Ruach HaKodes. Disebutkan apa? Yeshua Tuhan. Semua orang Kristen mengaku Yeshua Tuhan. Perhatikan. Lanjut. Di dalam King James Version
disebutkan, therefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God called Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is Lord but by the Holy Ghost. Di sini dikatakan Jesus is Lord. Ya, Holy Ghost pun sebetulnya kurang tepat karena Ghost itu apa saudara? Hantu. Holy Ghost itu hantu suci. Ya, jadi Ruach HaKodes itu dianggap hantu suci. Lanjut, di sini dikatakan Jesus is Lord. Pertanyaannya, apa dan siapakah Lord itu? Secara umum berarti Tuhan, penguasa, dalam arti yang punya kuasa atau yang punya otoritas. Dalam sejarah itu merupakan gelar bangsawan, semacam House of Lord, yang menjadi penguasa atas rumah tersebut secara rohani. Lord menunjuk pada apa? Tuhan yang setara dengan Adonai, Elohim, Hashem, Gusti, Dewa, dan sejenisnya. Jadi ada kesetaraan antara Tuhan dengan Elohim, dengan Hashem, dengan Adonai. Tetapi ada orang yang sudah mengenal nama Yahweh yang mengatakan jangan menyebut menggunakan nama Tuhan. Saya pun ditegur, katanya Tuhan tidak boleh disebut. Saya tanya kenapa? Ya karena itu dari Tuhyang katanya. Oke, Tuhyang artinya kepada Sang Hyang. Ya. Kemudian saya tanya lagi, ya Elohim itu bisa ditujukan untuk dewa-dewa. Karena itu sama-sama sebutan. Nah, inilah masih hikmat manusia, saudara-saudara. Lanjut. Nah, sekarang yang akar Ibrani 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan, because of this I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Yang intinya tidak ada orang yang akan berkata bahwa Yahweh itu Yeshua kecuali oleh Ruach HaKodes. Jadi orang yang mengaku Yeshua itu Yahweh, Yahweh itu Yeshua, itu dari Ruach HaKodes. Jangan ditentang karena ini firman loh saudara. Dari Hebraic Root Version, dari versi akar Ibrani. Jadi bukan saya yang mengada-ada. Karena sekarang ini ada banyak juga yang mengatakan Yeshua itu bukan Yahweh. Orangnya sudah menyebut Yeshua dan sudah menyebut Yahweh. Tetapi menganggap bahwa antara Yeshua dengan Yahweh itu beda. Ini banyak sekali. Dan sekarang sedang marak di internet. Lalu banyak orang Kristen yang tidak mengandalkan Ruach HaKodes bingung sendiri. Nanti kita akan lanjut sampai sana. Silakan. Nah, sekarang di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 di Alkitab berbahasa Aram. Di situ berbunyi kalau dibaca dari sini ke sini, Atirat lekon gair yomana prokade tuhi Maryam Mesia bemadinta de Daud. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Yang lahir bentuknya apa? Bayi. Yang lahir bentuknya manusia. Tuhan Yahweh. Jadi Yeshua itu Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Terus. Nah. Orang yang tidak memahami ini terkecoh dengan kata dari kitab Ibrani yang mengatakan kalau Yeshua itu selalu ditulis dengan Adon. Saya katakan yes, 1.000 miliar benar. Terima kasih Pak. Kitab berbahasa Ibrani, Perjanjian Baru atau Brit Kadasa, Yeshua selalu disebut Adon. Saya katakan yes, 1.000.000% benar.
Tetapi bukan berarti Yeshua itu hanya Adon. Adon itu artinya apa? Tuan. Adonai itu tuanku, Adoni itu sama. Tetapi perhatikan misi utamanya, Yeshua disalib karena mengaku dirinya Elohim. Menjawab kepadanya dengan berkata, kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan yang baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan dan karena engkau yang adalah seorang manusia. Ini adalah pola pikir dari orang Yahudi pada saat itu. Dianggap Yeshua itu seorang manusia karena dia melihat dari pandangan mata jasmani. Menjadikan dirimu sebagai Elohim. Ya, manusia kok menyamakan dirinya sebagai Elohim. Padahal Elohim itu cuma satu. Berarti dia menghujat. Lanjut. Nah, di dalam kitab Brit Kadasa, saya tekankan di sini Adam Atzmeka Elohim. Ini Adam Atzmeka Elohim. Manusia yang menyamakan diri sama dengan Elohim. Jadi, wujudnya manusia kok ngaku-ngaku sebagai Elohim. Padahal Elohim, kalau menurut orang Ibrani pada saat itu yang sudah terkontaminasi dengan larangan Talmud, dia adalah Hashem itu sendiri. Hashem itu Ha dan Shem. Ha itu, Shem itu nama. Jadi nama itu atau sang nama. Ada orang mengatakan bahwa kalau dikatakan tidak bisa dibunyikan masuk akal enggak? Orang Yahudi pembuat pesawat terbang baca 4 hurufnya sendiri enggak bisa. Masuk akal? Masuk akal bagi mereka. Karena supaya nama Yahweh tidak disebut. Karena setan tahu betapa dahsyatnya nama Yahweh. Sehingga setan berupaya supaya jangan menyebut nama Yahweh. Ini masih hikmat manusia. Karena itulah ketika kita mendapatkan hikmat Elohim, kita tahu bahwa siapakah Yahweh itu sesungguhnya. Dia Adam yang menjadi Elohim. Manusia menjadi Elohim. Ya. Lanjut. Makanya Yeshua mengaku bahwa aku dan Bapa itu satu. Ani wahaf echad. Satunya bukan satu bagian dari Yahweh. Karena orang yang berpikir tentang Tuhan itu ada 3, kebingungan sendiri, saudara-saudara. Sehingga berpikir bahwa Yeshua itu Yahweh, tapi bagian. Nanti kita akan tahu. Ya, lanjut. Nah, ini yang penting, saudara-saudara. Yohanan 8 ayat yang ke-24. Lakan amarti lakem kita mutu fekato tehem. Ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fekato tehem. Oleh karena itu aku, yaitu Yeshua berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah satu misi, satu visi. Saya katakan keliru. Karena di sini akulah Dia Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itu pemikiran orang Ibrani. Sebab orang Ibrani berpikir bahwa Yeshua dengan Yahweh itu beda. Bahkan menganggap Yeshua hanya manusia biasa. Makanya sampai sekarang orang Ibrani banyak yang tidak mengenal Yeshua. Bahkan perlu saudara ketahui, Kristen Mesianik, yaitu orang Yahudi yang menerima Yeshua, di Israel itu teraniaya. Mereka lebih concern ke Muslim. Jadi banyak orang Yahudi yang jadi Muslim daripada jadi Mesianik. Ini sebuah realitas. Saya ketika di Amerika kebetulan mendapatkan email adanya donasi untuk membuat kitab Brit Kadasa, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani untuk penginjilan terhadap orang Ibrani, terhadap orang Yahudi.
dan saya ikut bantu sebagian. Lalu saya mendapatkan VCD-nya. Di situ diungkapkan bagaimana orang Yahudi ketika menerima Yeshua sebagai Tuhan, sebagai Elohim, itu teraniaya. Ya. Lanjut, perhatikan, mereka tidak mengerti bahwa dia, Yeshua, membicarakan Bapa, yaitu Yahweh kepada mereka. Jadi anggapannya, ini orang mengaku-ngaku saja, padahal Yeshua tidak mengaku-ngaku, tetapi memang dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia. Lanjut. Nah, jadi pernyataan saya dulu, perhatikan, saya dulu menyatakan Yeshua itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Itu hikmat manusia. Tetapi setelah saya mengenal Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, Sang Pencipta yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, statementnya bukan Yeshua itu 100% manusia dan 100% Tuhan, tetapi 100% Tuhan dan 100% berwujud seperti manusia. Bisa dibedakan, saudara? Bisa ya? Sekarang perhatikan alasannya. Kalau Yeshua itu 100% manusia, berarti Yeshua HaMashiach terdiri dari percampuran spermatozoid dengan ovum. Padahal kitab suci mengajarkan apa? Lanjut. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-18. Bisa saya minta tolong untuk bantu saya membaca? Pak Gembala Karli dah yang baca. Matius 1 ayat 18. Dan kelahiran Yeshua, Ya. dan kelahiran Yeshua HaMashiach adalah sebagai berikut. Ya. Karena Maria, ibunya yang telah ditunangkan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup bersama, didapati sedang mengandung dari Roh Kudus dalam rahimnya. Ya. Mengandung karena apa? Dari Roh Kudus. Jadi bukan percampuran benih spermatozoid dengan ovum. Semua kita ada di sini bisa jadi manusia berwujud seperti saudara dan saya. Itu karena percampuran antara sperma benih laki-laki dengan sel telur perempuan. Betul, saudara? Tapi Yeshua bukan. Jadi tidak bisa dikatakan Yeshua 100% manusia. Lanjut. Kalau Yeshua itu 100% manusia, manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Kenapa? Kita lihat Roma 3 ayat 23. Tolong bisa bantu lagi baca Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Semua orang telah Berdosa. berdosa. Bisakah orang berdosa menyelamatkan orang lain? Tidak bisa. Makanya Yeshua bukan 100% manusia, tetapi 100% berwujud seperti manusia. Ini beda loh saudara. Ya, nanti ada ayatnya. Lanjut. Kalau Yeshua itu 100% manusia, berarti manusia bisa jadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia, bisa atau tidak? Bisa. Tuhan mau jadi apa saja, mau jadi berapa saja, sangat bisa. Kita baca ayatnya Kejadian 17 ayat yang ke-1. Silakan siapa yang mau baca dengan suara yang keras. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna." Aku adalah apa? El Shaddai. El Shaddai itu artinya apa? Elohim Maha Kuasa.
Dia berkuasa, mau jadi apa saja, mau jadi berapa saja, itu tidak masalah, namanya Tuhan. Ya, lanjut. Sekarang bukti bahwa Yesua itu bukan manusia, hanya seperti manusia saja. Filipi 2 ayat berapa ini? 8, ya. Silakan. Bapak yang suaranya keras, silakan Pak. Filipi 2 ayat 8. Dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Iya, di situ dikatakan apa? Pola seperti manusia. Kita lihat yang Ibraninya. Nah, ini ya. Wa akrai asernim sake Adam. Dalam pola seperti manusia. Seperti manusia dengan manusia sama atau tidak? Tidak sama. Jadi kalau saudara dikatakan dasar kayak banci, tidak usah marah. Kan baru seperti. Betul enggak, Pak? Kalau dikatakan dasar kayak banci, ngamuk, ya berarti banci. Ya. Wajahnya kayak kera, kayak monyet. Ngamuk enggak? Enggak perlu, beneran enggak ngamuk. Karena baru kayak, bukan monyet, ya. Lanjut. Jadi, Yeshua HaMasyiah itu Yahweh yang seperti manusia, bukan manusia yang seperti Tuhan atau dituhankan. Jadi, kalau ada orang mengatakan orang Kristen itu menyembah manusia, siapa bilang? Tunjukkan ayatnya. Ya. Orang Kristen tidak menyembah manusia, tetapi menyembah Tuhan yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Jangan lupa, kata sepertinya jangan ditinggal. Paham, saudara-saudara? Jadi Yeshua itu adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Karena ayatnya tadi dikatakan apa? Ke Adam. Ya, ke Adam, bukan ke tapi ke Adam, ya, seperti manusia. Lanjut. Jadi istilah Tritunggal itu tidak ada dalam kitab suci atau firman Tuhan, itu ajaran Tertullianus dan Origen. Kalau ada istilah Tritunggal dalam kitab suci, saya terjun dari Monas. Siapa itu? Edis TV, ya. Sekarang sedang viral. Jadi istilah Tritunggal ada atau tidak? Tidak ada. Lanjut. Seperti apa gambaran Tuhan kita? Saya sudah membuat video yang untuk memberikan gambaran seperti apakah Tuhan kita. Ya tentu tidak sempurna ya. Kita lihat bersama-sama videonya. Diklik. Ya. Suaranya. Bapak Ibu sudah sekalian yang terkasih. Pada saat ini saya akan coba menerangkan tentang apa itu Tritunggal sesuai dengan kebenaran firman. Anggap saja saya ini adalah Bapa, yaitu Yahweh yang mencipta langit dan bumi. Saya adalah pribadi yang sangat kudus, sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka tidak bisa lagi saya komunikasi dengan manusia, karena radiasi keputusan saya membuat manusia mati. Oleh karena itu, maka saya hanya berbicara melalui para nabi. Tentu saja yang sudah diputuskan sebelumnya. Nah, bisa dikerasin lagi karena sedikit. saya sangat mencintai manusia dan nabi-nabi banyak yang ditolak, maka saya berubah dalam wujud seperti manusia.
tapi bukan manusia. Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach yang seperti ini. Itulah saya. Jadi Yeshua HaMashiach dengan saya itu sama. Hanya beda fungsinya saja. Saya sebagai pencetak, Yeshua HaMashiach yang berbicara kepada manusia sebagai dapat atau firman yang hidup. Tetapi bukan berarti Yeshua HaMashiach makanya tidak. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yahweh, saya Yeshua HaMashiach. Saya adalah Yahweh itu sendiri dalam wujud manusia. Sayalah yang berfirman kepada manusia supaya setiap orang yang percaya kepada saya, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Itulah saya. Ketika saya turun ke bumi, bukan berarti surga sama yang tempat di mana Bapak Yahweh tinggal itu kosong. Jadi dari Yahweh menjadi Yeshua HaMashiach itu bukan seperti kucing menjelma menjadi tikus, kucingnya hilang, tidak ada tikus, bukan. Tetapi ketika Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, maka Yahweh-nya ada, Yeshua-nya juga ada. Jadi bukan berbeda. Cuman ketika ada di bumi ini, saya berperan dalam wujud manusia dan dalam kapasitas sebagai Elohim serta sebagai teladan bagi manusia. Jadi saya memiliki 3 peran ganda, sebagai Elohim, sebagai berwujud manusia tetapi dia Elohim, artinya manusia yang luar biasa yang tidak sama dengan yang lain, tetapi saya juga sebagai manusia biasa yang dalam kapasitas sebagai teladan. Tetapi saya bukan manusia, saya adalah Yahweh yang turun ke bumi. Makanya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh sampai Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir wujudnya Yeshua HaMashiach, tetapi itu adalah Yahweh. Paham ya Bapak Ibu saudara sekalian? Silakan kembali ke Bapak Yahweh. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah saya juga. Nah, ternyata Yeshua HaMashiach juga ditolak oleh manusia, kemudian dibunuh dengan cara disalib, lalu Yeshua HaMashiach mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit karena dia Tuhan, dia saya. Dia bisa mau mati juga mati aja, mau hidup hidup aja, karena dia adalah Tuhan, hanya berperan sebagai dalam wujud manusia. Nah, ketika itu dia bangkit, lalu dia naik lagi ke Samayim, naik ke surga. Tetapi karena saya itu mencintai manusia, maka saya turun lagi ke bumi, tidak dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach itu, tetapi dalam wujud roh, tetapi roh yang bisa berdiam di dalam diri manusia. Tidak lain adalah Ruach Kodes. Seperti apa kan? Seperti ini. Nah, Ruach Kodes adalah saya juga, hanya dalam wujud yang berbeda lagi. Jadi bukan programnya yang berbeda, programnya sama, pribadinya sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Saya Maha Kuasa. Ketika saya dalam wujud manusia, kemudian saya turun ke bumi, bukan berarti surganya kosong, karena saya bisa mau jadi apa saja, mau jadi berapa saja. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ruach Kodes. Silakan Ruach Kodes. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Saya adalah Ruach Kodes atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Cuman kalau Yahweh yang dalam wujud roh sebagai sang pencipta, ketika manusia mendekat, manusia mati. Maka Yahweh mengutus hanya nabi-nabi dan berbicara melalui nabi-nabinya. Tetapi karena Yahweh sangat mengasihi manusia, maka Yahweh menurunkan Yeshua HaMashiach ke bumi untuk berfirman kepada manusia sebagai kafar atau firman yang hidup. Tetapi rupanya Yahweh yang dalam wujud manusia pun ditolak oleh manusia, maka karena saking cintanya Yahweh kepada manusia, maka
Yahweh berubah wujud lagi dalam wujud Ruach HaKodes yang bisa berdiam di dalam hati dan pikiran manusia, yang bisa memberikan bimbingan, memberikan pengarahan. Itulah yang disebut dengan Immanuel, Immanuel anak Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita, yaitu berdiam di dalam hati dan pikiran kita untuk membimbing, mengarahkan. Itulah saya. Ketika Yahweh langsung berbicara kepada manusia, Yahweh ditolak. Maka Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, juga ditolak. Maka Yahweh dalam wujud yang berbeda lagi, yaitu Ruach HaKodes, yang berdiam di dalam diri manusia. Jangan sampai saudara menolak, karena ini adalah kesempatan yang terakhir. Apabila saudara menolak, maka tidak ada kesempatan lagi untuk saudara bertobat. Ingat, kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali ke atas muka bumi ini sudah demikian singkat. Karena itu saudara harus mempersiapkan diri untuk mengerti tentang Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun pemahaman ini tidak mengandung keselamatan, artinya hanya sebagai pengetahuan, setidak-tidaknya saudara tidak menolak Yahweh. Kenapa? Saudara nanti akan dengar sendiri kenapa saudara cari menolak Yahweh. Karena antara Yahweh, Yeshua, dan saya, Ruach HaKodes, itu satu akhirnya, bukan tiga. Ini saja yang saya sampaikan, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Mungkin saudara punya pemahaman lain. Apakah ini ada kaitannya dengan keselamatan? Tidak. Ini hanya berbicara tentang pengetahuan saja. Yang penting saudara tidak menolak saya, Bapak Yahweh, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang memiliki surga atau Samayim. Kalau saudara menolak saya, saudara mau masuk ke surganya siapa? Surga milik saya, milik Bapak Yahweh. Ya, dan Yeshua serta Ruach HaKodes itu kami menyatu lagi. Karena itu setelah Ruach HaKodes kembali ke Samayim, ke surga, karena waktunya sudah sampai, maka saya akan kembali menjadi satu lagi. Nah, demikianlah kiranya apa yang saya lama yang masih bisa direvisi, yaitu yang pertama tentang kata seperti tadi. Ini belum ada, ya. Karena ada orang kita mengambil pemahaman pemikiran mereka. Kalau dikatakan hanya manusia, tidak ada kata seperti, masih ada kelemahan. Ya, kemudian tidak menolak Yahweh, tapi kalau menolak Yeshua yang adalah pintu itu sebagai Yahweh sendiri, sama saja dengan menolak Yahweh. Kenapa? Karena di dalam 1 Yohanan 2 ayat yang ke-22 itu menjadi disebut antikris. Coba kita lihat ayatnya. 1 Yohanan 2 ayat yang ke-22. Mudah-mudahan betul. Silakan, Pak. 1 Yohanan ayat 22. Pasal 2 ayat 22. Pasal 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Ya. Jika bukan dia yang menyangkal bahwa Yeshua adalah HaMashiach, dialah anti HaMashiach, yang menyangkal Bapa maupun Putra. Iya. Jadi yang menyangkal Bapa maupun Putra, Yeshua sebagai Mesias. Tadi di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 katakan apa? Yahweh yang turun ke bumi sebagai Mesias. Jadi kalau menolak Yeshua itu Yahweh, berarti hanya menganggap Yeshua itu hanya sang juru selamat, tetapi dia bukan Yahweh itu sendiri. Padahal Yahweh yang memiliki sorga. Bisa dipahami saudara? Lanjut. Ya, jadi kalau mau bicara istilah, yang benar bukan Tritunggal, melainkan Tunggal Tri. Karena Tritunggal, Tri itu berapa? 3, Tunggal 3 tetapi 1. Berarti Tuhannya ada berapa? 3. Ya, padahal kita katakan Tuhannya 1. Coba naik kaki ke atas. Ya. Jadi Tritunggal itu sebetulnya membicarakan kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Artinya
Tuhan itu bagaimana? Bukan Tuhan itu ada berapa. Makanya yang salah istilahnya. Tetapi sudah dipatenkan menjadi sebuah paten di dunia ini. Itu baru hikmat manusia. Ngotot Tritunggal, tapi ujung-ujungnya satu juga Tuhannya. Tetapi masih merupakan bagian dari Tuhan. Kita lihat videonya. Nah ini dulu ya. Ini dulu. Tuhan kita Echad, bukan Yakid. Dalam bahasa Arab, Ahad. Ahad bukan Wahid. Kira-kira kalau dalam bahasa Arabnya seperti itu. Kemudian di dalam Devarim atau Ulangan 6 ayat yang keempat ini bunyinya apa, saudara? Sema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Jadi kata Echad itu adalah bagi Yahweh. Dia satu pribadi dalam 3 wujud yang berbeda, tetapi dari pribadi yang sama, bukan pribadi yang berbeda. Dengarlah Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Echad atau satu. Anehnya, Krislam atau Kristen tetapi sesembahannya Islam yang disebut, atau Kristullah, Kristen penyembah Allah, tidak mengakui adanya nabi dari Arab, tapi penciptanya dari Arab. Kan Allah Bapa, kan dari Arab. Mana ada di Israel kata Allah? Tidak ada. Menerima nama atau pribadi Yahweh itu memang merupakan anugerah. Coba kita lihat ayatnya ya. Dari Yahweh, Yeremiyahu atau Yeremia 24 ayat yang ke-7. Silakan Pak, suaranya yang Bapak keras nih. Yeremia 24 ayat 7. Yeremia 24 ayat 7. Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Ya, jadi yang memberi hati untuk mengenal Yahweh siapa? Yahweh itu sendiri. Ya, tetapi karena Yahweh itu Yeshua, Yeshua juga mengatakan hal yang sama. Kita lihat ayatnya. Matius 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27. Segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra, dan Dia yang sekiranya Putra itu bermaksud untuk menyingkapkan kepadanya. Iya, jadi disingkapkan oleh Yeshua. Ya, saya ini sudah berdiskusi panel dengan teolog-teolog. Karena saya bergerak di bidang pendidikan teologi, saya sudah berhadapan dengan master, doktor, dan bahkan profesor teologi. Tetapi mereka untuk membedakan nama, sebutan, bahasa, budaya, sulitnya minta ampun. Tapi saudara yang tidak pernah sekolah teologi, tapi bisa mengenal Bapa, itu merupakan kasih karunia yang Bapa Yahweh berikan. Jadi saudara lebih istimewa daripada profesor kabulator bocor. Kenapa masalah Echad ini banyak orang yang tidak bisa menerima? Karena dianggap tidak masuk akal. Padahal bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Justru jika Tuhan masuk akal, bagi saya itu bukan Tuhan, karena bisa dipikir dengan manusia. Ya, lanjut.
Bagaimana dengan kekekalan dan omnipresent Tuhan? Masuk akal? Enggak masuk akal. Sekarang saya tanya, coba sekali lagi. Ya, ini ayat-ayatnya tentang kekekalan Tuhan ya. Kapan Tuhan itu ada? Bermiliar sampai mulut kita doer. Juta tahun itu merupakan ada permulaannya. Betul, saudara? Padahal yang namanya Tuhan itu kekal. Bisakah kekekalan itu dipikir dengan akal manusia? Tidak bisa. Ini baru kekekalannya. Ayatnya bisa dibaca ya. Sekarang selanjutnya tentang omnipresent. Tuhan yang maha ada. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Firman Elohim katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Saudara percaya kalau roh Yahweh ada di tengah-tengah kita? Amin. 1 kilometer dari sini pada waktu yang sama ada orang menyembah Bapa Yahweh juga. Tuhan ada di sana? Amin. 25 kilometer ada lagi yang menyembah yang sama dalam waktu yang bersamaan. Tuhan ada di sana? Ada berapa Tuhan? Satu. Makanya bisa jadi berapa saja dan bisa menjadi apa saja. Nggak usah bingung. Karena itu Tuhan. Jangan diupayakan supaya masuk akal pikiran. Orang yang memasukkan akal pikiran itu berpikir dengan hikmat manusia. Seperti ayat yang pertama kali tadi. Ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini dengarkan. Tolong bisa ini kan? Dengarkan. Yesus itu Bapa. Terpujilah Allah dan Bapa. Terpujilah Allah Bapa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita. Berarti Bapaknya Tuhan kita. Bapaknya kan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti Bapa Tuhan kita itu adalah Bapa kan? Oh, Tuhan Yesus itu punya Bapa lagi? Oh iya. Tapi Yesus itu Tuhan enggak? Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Bapa itu Tuhan. Bapa itu Tuhan ya. Berarti Tuhan ada berapa? Makanya ini mau belajar coba tadi Nah, makanya jangan berdasarkan pemikiran sendiri. bagaimana itu yang Matius 3:6. Oke, Matius. Yesus dibaptis, terus ada suara terbuka. Iya. Inilah anak yang kukasihi, yang dibaptis Yesus, tapi disebut anak. Aku masih bingung kan? Dan Tuhannya orang Kristen ada berapa? 3 atau 1? 1. Roh Kudus. Itu rohnya, nafasnya Tuhan saya. Bapak. Bapak itu adalah Tuhan saya. Yesus. Tuhan. Itu perkataannya Tuhan saya. Berarti 3 loh Pak. Loh, kamu ada 1 atau 3? Kalau kita ya 1 lah. Loh, suara sama kan yang badanmu. Begini loh Kak. Dengan nafasmu. Oh, kalau ini Pak, Tuhan saya bukan 1 kayak gini, udah ini top. Tuhan saya itu bernafas, memiliki nafas, itu namanya Roh Kudus. Tuhan saya itu memiliki firman, makanya dia berfirman, makanya dia berbicara. Kalau Tuhan saya begini toh, dan 1 biji gini, nggak bisa ngomong, nggak bisa nafas. Gimana dia memberi nafas? Waktu mencipta kalau dia tidak punya nafas, itu yang dimaksud Roh Kudus. Sekarang saya tanya, Tuhan ada satu yang gimana? Menerangkan Tuhannya ada berapa? 1. Tetapi merupakan bagian daripada yang 1 itu. Tadi dikatakan Tuhan seperti ini. Punya nafas. Berarti hanya nafasnya Tuhan. Itu Tritunggal. Kebingungan sendiri di dalam menerangkan tentang ketuhanan yang sesungguhnya. Jadi Yahweh ketika menjadi Yeshua, itu bukan Yeshua bagian dari Yahweh. Paham Bapak Ibu? Bukan bagian. Tetapi
dirinya sendiri, Yahweh itu sendiri. Loh kalau gitu ada dua Pak, mau 2, mau 10, mau 100, no problem, tidak masalah, wong dia Tuhan. Ketika dia naik ke Samayim, dia turun lagi dalam wujud seperti ruah, tetapi yang bisa berdiam di dalam diri manusia. Maka disebut Immanuel. Immanuel itu bukan Elohim beserta kita. Itu bahasa Ibrani, Imuna Anachnu Elohim. Elohim yang berdiam di dalam kita. Kalau di dalam kitab suci bahasa Jawa itu manunggaling Gusti. Menjadi satu, dia berada di dalam kita. Kalau dulu ketika zaman Yahweh, Yahweh itu ada di Samayim, dia berbicara melalui para nabinya. Orang yang mendekat mati. Karena radiasi kekudusannya dahsyat sekali. Uzza pada saat tabut Elohim dibawa dari Yerusalem menuju ke Baal Yehuda, kan tabut Elohim tergelincir tuh. Lalu Uzza mengulurkan tangannya, Uzza mati. Ya, kenapa? Apakah Yahweh kejam? Tidak, itu dua kesalahan sekaligus. Yang pertama, tabut Elohim ditaruh di pedati. Itu tidak boleh. Seharusnya diapain? Dipikul, diusung. Dan yang memikul dan yang mengusung orang yang dekat itu adalah para imam. Sedangkan Uzza bukan imam. Tapi saking cintanya Yahweh kepada manusia ketika dia turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, ditolak juga. Sekarang dia masuk di dalam kehidupan manusia untuk berbicara. Maka banyak juga kita mendengar ada orang masih di seberang katakan, saya benci sekali dengan yang namanya Yesus, dalam tanda petik ya. Tapi kok dia terus berbicara di dalam hati saya. Nah itu karena dia ada Ruach HaKodes, ada berbicara dalam dirinya. Itulah yang disebut Immanuel. Kalau beserta itu di samping kanan, kiri, depan, belakang, mungkin di atas dan di bawah kita. Tapi kalau Immanuel, Imuna Anachnu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita, dia ada di bersama dengan kita di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Ya, jadi Yeshua itu bukan bagian dari Yahweh, Ruach HaKodes bukan bagian dari Yahweh, tetapi itu Yahweh sendiri. Makanya ketika dia turun ke dalam rahim Miriam, dikatakan mengandung dari Ruach HaKodes, bukan mengandung dari bagian Ruach HaKodes. Tidak ada istilah bagian. Lanjut, kita nanti akan lebih jelas. Kita lihat ayatnya, klik. Nah, Kislosa Hamidim Basamayim, Ha'af, Wahadafar, Weruach HaKodes Uslahtam Ekathema. Sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim. Bapa, yaitu Yahweh, Firman, yaitu Yeshua, dan Ruach HaKodes yang berdiam di dalam diri manusia. Dan ketiganya ini adalah 1, bukan 3 atau bagian dari 1. Beda wujud. Makanya istilah yang paling tepat apa? Klik sekali lagi. Tritunggal 3 tetapi 1 yang tidak sesuai dengan firman dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Lanjut. Karena Tuhannya 1, istilahnya bukan 3 tetapi 1 atau Tritunggal, melainkan 1 tetapi 3 fungsi. Fungsinya yang berbeda. Pribadinya sama, pribadinya 1. Maka kalaupun mau pakai istilah gagah-gagahan, yang benar bukan Tritunggal tetapi Tunggal Tri. 1 tetapi 3. Ya, lanjut. Nah, udah selesai. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu sudah paham antara hikmat manusia dengan hikmat Ruach HaKodes. Beda. Ya, dulu saya berpikir Yeshua itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ternyata salah. Yang benar 100% seperti manusia dan 100% Tuhan. Karena dia Tuhan. Tidak ada unsur manusia sedikit pun.
Lalu bagaimana dengan rahimnya Miriam? Rahimnya Miriam itu hanya dipinjam saja. Karena itu di GPF antara Yahweh, Yeshua, dan Ruach HaKodes itu satu. Ya, bukan tiga. Jadi kalau ada yang mengatakan tiga itu berarti salah dan perlu direvisi. Ya, ini saja firman yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu saya sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur karena Ruach HaKodes telah masuk di dalam kehidupan kami. Maka sesuai dengan firman-Mu, hanya karena benar-benar Ruach HaKodes-lah, bukan hikmat manusia, yang menjadikan kami beriman bahwa Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri yang turun dalam wujud seperti manusia. Tuhan berkati seluruh jemaat dan hamba-hamba-Mu yang pada siang hari ini boleh belajar kebenaran firman. Biarlah kami dapat memahami 100% apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, walaupun tidak sesuai dengan seperti apa yang Engkau kehendaki, karena Engkau kekal, sedangkan kami tidak kekal. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saya serahkan kembali. Mari Pak. Bapak Yahweh